Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Astor, asistensi bersama tutor dengan saya, Muhammad Khairul Anwar, selaku tutor dalam mata kuliah pengantar akuntansi 1. Dalam materi kali ini, saya akan membahas mengenai worksheet atau neraca lajur. Pengertian worksheet. Worksheet atau neraca lajur adalah kertas kerja atau working paper yang biasa digunakan akuntan untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Nah, penggunaan worksheet ini hanya sebatas alat bantu seperti halnya kalkulator dan bukan suatu keharusan. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapi dan baik, kita dapat membuat worksheet terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tujuan worksheet. Tujuan worksheet ini terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, pembuatan worksheet ini akan dilakukan terlebih dahulu sebelum menyusun laporan keuangan, agar data yang akan digunakan sudah tersusun secara sistematis. Nah, dengan adanya worksheet membantu menggolongkan data yang berasal dari general ledger atau buku besar, sehingga tampilannya menjadi lebih ringkas. Nah, pembuatan laporan keuangan juga bisa langsung melihat worksheet tanpa harus mengumpulkan kembali data pembukuan perusahaan dari awal. Selanjutnya, poin 2 yaitu untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari trial balance dan adjustment entries sehingga menjadi persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Nah, informasi dari trial balance ini merupakan dasar utama yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Perusahaan memperoleh informasi trial balance ini dari posting ledger yang dilakukan setelah pencatatan transaksi. Pembuatan worksheet dalam hal ini akan membantu perusahaan untuk meringkas informasi trial balance agar lebih sederhana. Di samping itu, komponen ini juga membantu menggolongkan akun-akun di dalam trial balance sesuai dengan kelompoknya, sehingga penyusunannya akan lebih berurutan. Nah, ringkasan informasi trial balance ini akan memudahkan perusahaan saat melakukan pengecekan ke buku besar atau general ledger guna memastikan bahwa hasilnya sudah balance. Selanjutnya, ringkasan informasi tersebut akan diolah kembali dalam worksheet ini dengan memasukkan komponen penyesuaian atau adjustment. Nah, selanjutnya, tujuan dari pembuatan worksheet yang terakhir adalah untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, jadi intinya yaitu untuk meminimalisir adanya kesalahan laporan ke depannya. Format worksheet yang ringkas tentu memudahkan para penggunanya untuk memahami data di dalamnya. Nah, di samping itu juga, susunan worksheet yang sederhana akan membantu perusahaan menemukan data dengan cepat. Untuk slide berikutnya, yaitu ada bentuk worksheet. Nah, bentuk akun format worksheet ini dapat dibuat dalam 4 format, yaitu 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, hingga 12 kolom. Format yang sering digunakan dalam pencatatan akuntansi adalah format 10 kolom. Nah, berikut ini format worksheet yang paling sering digunakan dalam proses pencatatan transaksi, yaitu menggunakan format worksheet 10 kolom. Isi dari format worksheet 10 kolom yaitu yang pertama ada akun title, yang kedua ada trial balance, yang ketiga ada adjustment, yang keempat ada adjusted trial balance, yang kelima ada income statement, dan yang terakhir ada balance sheet. Nah, kenapa bisa dikatakan worksheet 10 kolom? Karena jumlah kolom dalam data worksheet ini berjumlah 10, yaitu trial balance ada 2, yaitu saldo di debit dan kredit, adjustment ada 2, saldo debit dan saldo kredit, adjusted trial balance 2, income statement 2, hingga balance sheet ada 2 di saldo debit dan kredit, sehingga totalnya berjumlah 10 kolom. Namun, apa bedanya format worksheet 6 kolom, 8 kolom, dan 12 kolom? Bedanya, format worksheet 6 kolom itu tidak dimunculkan adjustment dan adjusted trial balance, sehingga isinya hanya trial balance, income statement, dan balance sheet. Untuk perbedaan dengan format worksheet 8 kolom yaitu tidak adanya kolom adjusted trial balance, sehingga isinya yaitu trial balance, adjustment, income statement, dan balance sheet. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan format worksheet 12 kolom.
karena adanya penambahan satu laporan transaksi, yaitu equity statement yang dimunculkan sebelum balance sheet. Sehingga isi dari worksheet tersebut yaitu akun title, trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, equity statement, dan balance sheet. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki materi pembahasan. Dalam slide ini, kita akan mempelajari tentang cara menyusun worksheet. Ada 5 langkah atau step untuk menyusun worksheet. Yang pertama adalah pindahkan data saldo trial balance yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam worksheet. Nah, setelah data trial balance dipindahkan ke worksheet, berikutnya yaitu pindahkan data saldo adjustment journal ke dalam worksheet. Untuk langkah ketiga yaitu jumlahkan saldo trial balance dan adjustment journal pada kolom adjusted trial balance. Untuk langkah keempat yaitu pindahkan adjusted trial balance untuk akun real ke kolom balance sheet dan akun nominal ke kolom income statement. Dan untuk langkah terakhir, jumlahkan kolom income statement dan balance sheet, kemudian cari selisihnya. Nah, dalam slide ini terdapat 2 contoh laporan transaksi keuangan yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu saldo trial balance dan adjustment journal entries pada perusahaan Pioneer Advertising. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mencoba memindahkan saldo dari trial balance dan adjustment journal entries ke dalam worksheet. Dalam slide ini sudah disajikan tabel worksheet atau neraca lajur 10 kolom dengan perusahaan bernama Pioneer Advertising pada akhir bulan tanggal 31 Oktober 2020. Langkah awal dalam menyusun worksheet ialah pertama-tama kita pindahkan seluruh saldo yang ada dalam tabel trial balance yang sudah kita buat sebelumnya ke dalam kolom trial balance pada worksheet ini. Perhatikan juga penempatan saldo debit dan saldo kredit trial balance pada worksheet harus sesuai dengan penempatan saldo pada tabel trial balance yang sudah dibuat dalam slide sebelumnya. Dalam tabel trial balance ini, kita mulai pindahkan cash senilai 15.200, supplies 2.500, prepaid insurance 600, equipment 5.000 yang semuanya di debit, dipindahkan ke dalam kolom trial balance pada worksheet. Selanjutnya, untuk akun notes payable senilai 5.000, account payable senilai 2.500, unearned revenue 1.200, owner capital 10.000, dipindahkan ke dalam kolom worksheet di sebelah kredit. Dan dilanjutkan sampai yang terakhir yaitu rent expense. Setelah itu kita jumlahkan nominal dari saldo debit dan saldo kredit sehingga akan muncul nilai balance. Setelah selesai memindahkan seluruh saldo trial balance dalam tabel sebelumnya, selanjutnya ke langkah yang kedua yaitu memindahkan semua saldo dalam tabel adjustment journal entries yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam kolom adjustment yang ada pada worksheet. Jika dalam tabel adjustment journal entries muncul akun baru yang tidak terdapat dalam tabel trial balance seperti supplies expense, insurance expense, depreciation expense, accumulated depreciation, akun receivable, interest expense, interest payable, dan salaries and wages payable, maka kita wajib menambahkan akun tersebut pada worksheet di bawah total trial balance. Setelah nama akun ditambah, kemudian kita pindahkan seluruh saldo dalam tabel adjustment journal entries ke dalam kolom adjustment dalam worksheet seperti halnya dalam trial balance. Setelah itu dilanjut ke langkah yang ketiga yaitu menjumlahkan saldo trial balance dan adjustment ke dalam kolom adjusted trial balance. Nah, jika suatu akun hanya terdapat saldo trial balance tetapi tidak terdapat saldo adjustment, maka kita hanya perlu memindahkan saldo trial balance ke dalam kolom adjusted trial balance. Setelah itu, kita jumlahkan saldo adjusted trial balance yang ada di debit dan saldo yang ada di kredit
sehingga memunculkan angka yang balance. Untuk step atau langkah keempat, yaitu mencari net income pada kolom income statement. Caranya yaitu dengan memindahkan saldo akun revenue dan saldo akun expense ke dalam kolom income statement. Terlihat bahwa saldo akhir revenue senilai 10.600 dan saldo akhir expense senilai 7.740. Kemudian kita mencari selisihnya yaitu dengan mengurangkan 10.600 dikurangi 7.740 sehingga menghasilkan net income sebesar 2.860. Kemudian kita jumlahkan 7.740 ditambah 2.860 sehingga totalnya menjadi 10.600 sehingga sama dengan sisi kredit. Oke, langkah yang terakhir yaitu dengan memindahkan saldo pada semua akun aset dengan saldo pada semua akun liability plus owner capital ke dalam kolom balance sheet. Setelah itu kita jumlahkan saldo yang ada di debit dan saldo yang ada di kredit sehingga menghasilkan total 22.450 saldo di debit dan 19.590 pada saldo yang di kredit. Agar hasilnya sama, kita kurangkan saldo 22.450 dikurangin 19.590 menghasilkan saldo 2.860 yang ditaruh di sisi kredit, sehingga memunculkan angka yang balance. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.